Janti itu yaitu modernisasi yang membunuh. Diberi makhluk oleh pemerintah, oleh insinyur Bondan sama siapa itu topeng yang tradisional itu dianggap ya main gede dan sebagainya, dibuat modern. Konstruksinya dari pertama untuk main sulit, gemanya besar, untuk pindah saja tidak kuat. Ini misalnya zaman ini ya dengan zaman yang dulu misalnya. Zaman sekarang kan sudah ada macam-macam, ada TV, ada YouTube, ada orang bisa menonton macam-macam. Sementara dulu kan belum banyak saingan. Tadi Pak Wahono ngendika main di mana itu kalau bisa full house ada 500 penonton. Itu zaman sekarang kan susah banget. Ya. Meskipun terkenal misalnya ketopraknya. Ya. Iya betul. Dan sejak tahun 80 itu sudah tanda-tanda itu sudah muncul karena TVRI ya, TVRI hitam putih. Kata ingat itu kan sekitar tahun itu Sabta Mandala sudah menganalisa kalau main sebulan untung, kalau 2 bulan jadi rugi. Bulan kedua itu sudah tidak banyak penonton seperti bulan pertama. Padahal pada awal-awalnya 2 bulan itu bisa full sampai pada nilai kursi terdepan misalnya. Kalau cerita ini nanti 7 seri di booking 7 hari, 5 orang untuk keluarga saya. Nah, itu sampai 2 bulan full. Tapi kalau setelah 80 sampai kan itu enggak. Bulan pertama itu masih kebak. Bulan kedua tidak, malah jadi nomboi jadi. Ya. Itu setelah itu setelah adanya TVRI. Nah, seingat saya, menurut analisa saya sendiri. Tahun 80-an ya. Iya. Ya. Itu. Mulai itu. Terus merugi. Akhirnya ya tidak produksi, tidak lilingan lagi. Ya. Lalu Rombong Sido, terus ada Ketoprak Plesetan itu bangkit lagi, anak-anak muda, Sabta Mandala. Tapi sudah berbeda generasinya ya. Yang maaf Pak, yang terakhir Sabta Mandala itu di Janti itu bukan? Iya, Janti itu yaitu modernisasi yang membunuh. Diberi makhluk oleh pemerintah, oleh insinyur Bondan sama siapa itu topeng yang tradisional itu dianggap ya main gede dan sebagainya, dibuat modern. Konstruksinya dari pertama untuk main sulit, gemanya besar, untuk pindah saja tidak kuat. Iya. Kasusnya kan gitu. Itu benar-benar terjadi. Jadi tidak bisa pergi dari situ karena tidak punya duit. Iya. Tidak hanya masih saya juga. Iya. Wong sampai sudah tidak dipakai pun juga tidak diangkut karena susahnya ngangkut kan. Siapa yang mau ngangkut? Pokok. Kalau dulu enggak. Istilahnya enggak punya itu topeng itu. Ini Anda. Terus saya sewa, saya Sabta Mandala. Iya. Aku bisa main di sana. Tirko piro, ayuto, main ini piro rosasi dibagi. Saya itu setiap malam, ya, rampung, wes, tidak bukan.
saiki piro biayane, kan Ya. ada bagian yang Ya. pusat. Ya. Nah itu malah jalan. Ya. Nah itu ceritanya. Sekarang yang tadi itu karena kemajuan zaman, ketoprak itu oleh umum disebut mungkin akan punah biasanya. Kalau umum mengatakan, umum yang tidak menarik. Nah, tapi saya secara pribadi melihat sekarang ini keraton mempunyai perhatian mengundang Mas Bondan, Mas Pur, Mas Mati dan sebagainya, hidupi ketoprak dengan dinas. Wah, di samping itu lembaga seperti SMKI, ISI masih menggunakan teater tradisi untuk ujian. Saya pernah ngajar di SMKI 2 tahun. Nah, itu untuk ujian yang teater modern harus lulus teater tradisi dulu, misalnya kelas 2 atau kelas 3 itu penolong. Dan sekarang adanya YouTube, adanya dan sebagainya membuka wawasan-wawasan baru, pentas setengah jam gitu. Jadi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia ketoprak, menurut Pak Wono bagaimana? Bisa. Dan harus gitu. Jadi Mas Bondan kemarin Dengan menggabungkan berbagai unsur itu, dan mungkin ya bahasanya bukan Jawa, mungkin ya Indonesia, siapanya tidak tahu. Itu tidak menghilangkan apa ya namanya ciri khas ketoprak atau bagaimana? Sebetulnya memang agak, tapi kalau situasi menuntut mungkin teksnya tidak kau dusun. Seperti Mas Bondan kemarin, tahun kemarin itu menuntaskan cerita yang dari Cina, Wanimba itu anaknya dari Klaten, namanya Pak Edi. Saya lihat, wah, pasien ini full, anaknya SMP, pintar. Nah itu kalau bahasa Jawa ya tidak laku, malah sulit. Karena memang nafasnya rasanya agak berbeda. Tapi kalau misalnya akibatnya bahwa seni ketoprak yang tradisi misalnya hilang, bagaimana Pak? Ya, itu sudah kehendak zaman atau enggak zaman. Hilang sama sekali mungkin kalau pintar para pemimpin ya tidak mungkin. Misalnya membuat seperti RRI atau seperti laboratorium ketoprak. Di Jogja ada panggung main setiap di pemerintah klasik full. Juga misalnya kurikulum lewat SMKI. Perbandingan saja misalnya di Jepang itu kan ada kabuki. Kabuki itu teater tradisional Jepang yang sampai sekarang pun masih bisa ditonton dalam bentuk aslinya karena dipertunjukkan tiap hari, tiap malam Pak. Seperti yang saya kados pertunjukan wayang kulit, meskipun pakliran padat di Sono Budoyo. Wayang klasik ya. Artinya bukan kayak seno dan sebagainya. Jadi masih ada pertautan dengan yang asli gitu ya, tidak hilang sama sekali. Kalau pinter yang mimpin negara gitu ya. Bisa dan harus bisa. Misalnya Yogyakarta itu ciri khas pewayangan Gagrag Jogja, lu mau bisa harus. Seperti Sono Budoyo misalnya, mainnya 2 jam, gaya Jogja full. Nek sekolah nih Pilando sudah. Itu tetap dipertahankan. Perasaan tua. Solo, Sikio ini, Tokoronggo. Kalau mau melihat ini ya Maseno. Kau yang lain. Ya maksud saya kan kalau Bapak tadi menyebut Jogja, infrastrukturnya kan cukup komplit kan Pak. Ada ruang, ada ruang pementasan, ada sekolah.
ada lembaga keraton. Dan sekarang ini nampaknya gerakan Mas Bondan dan CS yang dipercaya oleh keraton itu sudah melangkah jauh membuat lumba naskah dan sebagainya. Itu sangat bagus, sangat bagus. Di samping itu tadi, kalau bisa di Jogja tetap ada pengentasan yang masif, entah itu di mana, oleh siapa yang disubsidi, subsidi, dan tidak harus semalam atau 1 jam kan? Kan Jogja ada dana istimewa Pak? Oh, dan banyak. Iya kan? Kebagian Pak? Kebagian, saya di dalam keraton. Keraton mana? Kadipaten. Pakuan lama? Iya, jadi 2 bulan sekali. Tapi dulu tidak berpikiran itu karena saya guru MC di Tembi. Oh iya. Jelek lah kalau enggak ngatur. Sebetulnya saya sudah. Jadi Nyun Sewu sekarang kan sudah tidak manggung dalam pengertian ngedoprak gitu ya. Terus sekarang panggungnya apa nih? Katanya mendeder ilmu ke anak-anak muda dalam per-MC-an. Nah ya, saya itu mulai tahun 2000. Sebelum itu ngajar di mana-mana. Tapi ngajar apa nih Pak? MC. Jadi tahun 2000 Tembi yang nyuruh saya ngajar sampai tahun 2015 itu full saya sendiri. Saya minta teman, mana dananya? Apa kan? Ada lepon. Dari Tembi teman yang dekat saya rumahnya, diserai golek ke saya buka kursus MC. Saya saya ngomong gini, MC itu seni itu ada bermacam-macam gaya. Gaya saya nanti yang saya ajarkan, menurut saya gaya saya itu baik. Kalau nanti Tembi cocok terus, kalau enggak saya mohon dengan hormat sangat untuk terbuka saja. Wes besok orang ulang itu loh Pak. Kalau mau gitu ya saya mau, kalau soalnya wong Jawa itu. Tapi cocok nggak Pak? Wong Jawa itu banyak sekali tipu muslihatnya. Sebetulnya tidak cocok. Nah, tandanya itu kalau sudah meluluskan apa namanya satu rombongan, kok nanti ada pendaftaran lagi, itu artinya cocok. Gitu saja. Kok terus sampai sekarang itu sampai ini ada COVID ini itu pendaftar itu tetap saja pendaftar belum banyak, dan ini pendaftar sekarang itu mungkin tahun gitu. Tahun dari berbagai wilayah Pak. Berbagai wilayah dan berbagai ada dosen, ada mahasiswa. Itu ingin jadi MC atau pengen tahu bahasa Jawa atau pengen macam-macam. Dan saya suruh ngomong dulu pertemuan pertama itu, perkenalan sama motivasinya apa. Itu macam-macam. Anda rumahnya sini, kerja di Jakarta. Nah, sudah hampir pensiun, rumah ada pilihan murah. Bulan terpilih ada Seripah. Silahkan ngomong bahasa Jawa bisa. Pak Nyun Sewu ya, ini soal per-MC-an ya. Saya tuh kadang-kadang kalau di layatan ya, mendengarkan per-MC-an kita itu, karena rasanya itu terlalu daki-daki gitu. Saya nggak ngerti itu mudeng apa enggak dia ngomong gitu. Nah itu lalu lari ke Tembi ikut kursus. Sekarang kan ada pandemi istirahat. Banyak yang sudah tidak nanti selanjutnya tunjukkan mereka dan Pak Warman dalam itu sini rapi dan baru yang dibutuhkan apa, karena kurikulumnya sekian
Sipa, kurikulum Sipa. Sipa itu. Nah ini kalau Anda salah soalnya dapat Sipa itu nanti mayatnya. Nah itu banyak terjadi. Jadi saya mulai 2016, 15 Hadro, operasi segala macam. Lantas Bu Maria yang bantu sama Pak Angger namanya. Nah sampai sekarang. Iya. Nah saya tinggal bantu sampai hari ini sebetulnya. Nah itu dari berapa tahun 2000? 20 15 tahun sendiri. Lantas Pak Wono menuliskan teorinya tidak dalam bentuk tulisan gitu. Saya pernah kayak kurikulumnya. Iya. Saya pernah melihat di Javanologi dan sebagainya dengan metode sana, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Saya kan sebelum ke Tembi mengajar di, setelah keluar dari kursus itu yang model Javanologi, dia tidak bisa. Tapi pengetahuan bahasa sudah tahu tapi enggak. Melihat itu saya punya teori dibuatkan mateng. Nah, ono majid kowe makili koyo ngene iso buatkan full play. Teksnya seperti itu. Nek ora iso apa diwaca. Ora tek majid tahu. Tapi dari Tembi yang 3 bulan. Kursus itu 3 bulan, 1 angkatan. Itu sudah bisa main meskipun sambil masak. Saya buatkan masak menurut saya sebetulnya jadi teksnya matengan gitu. Matang. Titik koma sama. Soapannya apa? Pesona hasilnya, berkaitan yo manut saya gitu. Nek kowe sesuk wis ning kono mengembangkan cari referensi. Itu karena pengalaman. Pengalaman. Ini model Tembi. Yang sanut Ngayu Soekarto standar. Ngayu Soekarto ya. Yang standar. Dalam pengertian ini keraton gitu. Ya, Bu, ya aslinya dari keraton, dari luar ada perubahan masyarakat Jogja yang ini standar. Kalau mau dikembangkan nanti monggo terserah di lapangan. Jadi apa Pak yang didapatkan oleh Pak Wahono sekian lama dari tahun 66 sampai katakanlah tahun belum lama lalu ya Pak itu selain Bu Konija? Yang pertama adalah pengalaman bagus. Lalu pasrawungan yang beraneka macam orang dan level dan bisa mengerti seluruh Jawa, bagian selatan Sumatera gratis tanpa malah dapat duit. Lantas saya karena berketoprak setelah kerja dinas habis masih diberi pekerjaan oleh Tuhan dengan hubungannya dengan duit meskipun sedikit oleh teman-teman kedokteran yang sebetulnya tidak seharusnya saya harus dilibatkan di AKH karena saya tahu ini ada balas jasa karena hubungan baik ya terus terang saja Mas Bundan karena Bapak kadang-kadang juga jadi juri kedokteran ya, seperti saya sekarang ini baru mengoreksi lomba naskah yang terakhir itu sebetulnya kalau sudah melewati Bu Maria kata Bambang Paningron Prabu dan bagus sih nggak harus wow itu tapi Mas ini saya tahu sebetulnya ini apa namanya rezeki yang cari belas kasih teman-teman ya mungkin di samping itu rezeki tapi saya kira juga apa itu beda Pak, taste-nya itu beda. Kalau misalnya Nyun kalau misalnya apakah itu Babang Paningron atau Ken Bagus Singarso, ini ada orang yang sudah gede di kedokteran, itu kan pasti akan bisa merasakan. Itu kan mungkin bahasa Jawa kan Pak?
Ya, dalam bahasa Jawa. Dan memang saya agak keras kalau menilai bahasa itu, saya agak yang seperti klasik lah saya. Kalau seperti Dari tulisannya, istilahnya, pemilihan kata yang tidak tepat itu mesti saya beri nilai yang munggah atau mudun, dan itu berpengaruh atas naskah-naskah ketoprak kita bagaimana Pak? Kalau misalnya dibandingkan dengan Pak Singgih Hadimintarjo, dengan Pak Handung. Ya, ini yang saya lihat untuk 3 tahun, saya 3 tahun itu yang pertama itu kan tema diberikan tapi penafsiran bebas. Nah itu bisa liar, cerita bisa ditafsir macam-macam. Itu ada yang dipentas di naskah bagus, tapi dipentaskan sulit. Ada karena imajinasinya terlalu dan polanya sudah berubah ya Pak ya. Dibimbing. Jadi katanya dibimbing dulu oleh tim, lantas disuruh membuat perencanaan, lantas jadi polanya memang agak berbeda. Tapi maksud saya dalam hal ini, dalam hal pola pemanggungan, pembabakannya, kalau misalnya kan kalau ketoprak klasik itu kan jejeran, kemudian apa gitu. Kalau yang ini kan kadang tidak bisa dibedakan dengan teater modern yang tahu-tahu dibuka dan terang dulu gitu. Iya, itu sudah lahir sejak lama, itu. Tapi ini lebih modern lagi. Masuknya alat-alat itu perfilman, adanya pengadegan yang tidak diurut dari sebagainya. Ada slide, tafsir yang berbeda. Tokoh ini biasanya ditafsirkan ini punya tafsir dari sisi lain, karena ada tema yang satu. Jadi penulisan tahun yang dulu itu temanya Mangir, Mangir. Mangir itu kan dari segi macam-macam, nampak bermacam-macam. Yang sekarang ini temanya Mangkubumi. Kreativitas itu lebih mengayakan gitu Pak. Memang ini dicarikan untuk supaya kaya, dan ini untuk saya sebagai orang tua tidak anti, monggo. Tapi untuk bahasa itu saya itu tidak bisa meninggalkan bahasa semaunya gitu. Jadi dari secara teknis masih oke. Secara teknis bahasa ada yang masih problem ada. Yang kemarin itu nampaknya entah nanti ini belum hasilnya belum tahu saya. Kemarin itu mungkin orang bukan Jogja mungkin. Jadi dialek-dialek yang misalnya. Tapi kalau menulis ketoprak, kalau dengan setting yang berbeda dengan cerita-cerita ketoprak zaman dulu Pak, misalnya dengan setting modern. Saya lihat misalnya Mas Bondan pernah membuat lakon ketoprak dengan cerita anak-anak SMA. Betul. Bagaimana itu menurut Pak Mono tentang pengembangan tema-tema yang bisa jadi tema keseharian? Yang kula saya dan Mas Bondan itu satu-satunya orang di dunia yang sangat pintar mengelola materi orang yang bermacam-macam dijadikan ketoprak. Ini mungkin pelayan toko, ini mungkin pamong, ini mungkin anak-anak, ada tukang parkir segala macam. Dia bisa mau diberi sampah pun tangan Mas Bondan itu sejuk tangannya. Dan itu sulit cari orang sini. Dan menarik dan memberi harapan ke depan. Umur yang bisa disampaikan ke anak-anak. Kalau saya, anak muda tidak usah a priori terhadap kesenian klasik seperti ketoprak, karena di sanalah tersimpan watak
sifat atau kedirian dari suatu bangsa. Jadi di dalam budaya, di dalam tradisi yang klasik itulah nampak sifat atau jejer atau katek kebangsaan yang luar biasa. Di sana ada unggal-unggal yang seharusnya dipertahankan oleh orang Jawa misalnya. Di sana ada filsafat hidup menurut orang Jawa, hidup yang baik itu bagaimana norma-norma Jawa yang bisa menasional, internasional sebetulnya, tapi karena sudah tidak tahu, lantas menganggap bahwa Jawa itu kurang gaul, kurang modern dan sebagainya. Dan juga di dalam kebudayaan Jawa termasuk ketoprak itu di sana ada apa namanya sifat-sifat orang Jawa yang mendasar yang ditonjolkan di situ, bahwa orang Jawa itu adalah orang yang merendahkan diri sendiri, menghormati orang lain, bukan minder, tapi merendahkan diri untuk menghormati orang lain. Yang di sana terjadi banyak hal, misalnya bahasanya, unggal-unggalnya dan sebagainya. Ketoprak menampilkan itu dalam pertunjukan. Maka kalau saya, ketoprak itu meskipun yang melaksanakan pemuda, tapi dicarikan cerita-cerita yang settingnya zaman dulu supaya bisa menunjukkan unggal-unggal yang lebih kaya. Kalau misalnya ketoprak pilihan lurah sampai sekarang di ketoprakkan itu kurang kaya, jadi norma-normanya tidak nampak. Tapi ada yang tidak setuju, yaitu feodal. Ini sebetulnya di sana kan itu di sana itu juga sejarah. Sekarang anak disuruh ngomong jangan-jangan keraton Indonesia itu sekali dia nanti abad piro, mulai dari Tarumanegara sampai pada Mojopahit, Nanggar, Pajang, Utara, Ngayu, Soekarno, banyak yang tidak tahu meskipun warna hijau ya, bahwa dulu itu ada pleret, ada seperti Raja-Raja Urute. Itu penting pada saat Sultan Agung hebatnya di mana. Itu melihat ketoprak, kalau bisa menyajikannya bisa melihat Sultan Agung seperti itu. Jadi karena itu mohon untuk supaya anak-anak itu diperkenalkan dengan ketoprak. Nah, syaratnya yang sangat sekarang sulit itu karena di keluarga sudah tidak berbahasa Jawa. Di keluarga juga komunikasi satu keluarga, satu RT itu tidak ada 3 atau 2 keluarga yang berbahasa Jawa di rumah. RT saya itu mencing, saya ketat, saya maturnya. Nah, biasanya terlewatkan. Nah, karena apa? Katakan sulit, takut salah. Salah itu tidak apa-apa sebetulnya. Memang ya salah dulu toh, tidak mungkin ada pakai proses itu. Lalu akhirnya pemerintah sendiri membuatnya kurikulum itu ya sok mungkin TK kok sudah PAUD sudah bahasa Indonesia. Nanti kalau di rumah tidak berbahasa Jawa, sudah tidak bakalan ketemu bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya. Kalau desa-desa itu SD itu bahasa Jawa dalam pengetahuan, nyorei.
Tapi dicaoske Pak Wawono ora iso. Pamit karo yo. Ora iso. Jeneng anak cecak. Saya bisa. Minimal kira-kira Apalan. Pakai pengetahuan tapi berarti nggak bisa. Jadi bagaimana caranya supaya di rumah itu masih ada komunikasi dengan bahasa Jawa meskipun salah. Ya. Kita telateni saja. Terus seperti cucu saya yang sekarang baru kelas 1 itu akhirnya juga bisa 3 bahasa. Kelas 1 SD Simba bisa bahasa Jawa, kromo halus ya, memang biasa. Angkas di TK di kelas 1 SD bahasa Indonesia. Saiki neng istilah Yesus Inggris dikenalkan itu. Jadi fondasinya itu berbahasa Jawa, beranilah, tidak usah takut-takut. Kalau bahasa Indonesia itu kan relatif bahasa yang mudah. Bahasa komunikasi yang tidak diajarkan pun karena ketemu dengan masyarakat yang berbahasa Indonesia, di sekolah berbahasa Indonesia, radio, televisi. Sementara kalau di dalam rumah itu kalau tidak bisa sebagai bahasa komunikasi kan belajarnya kan susah Pak. Merasa dogi ngajari anakmu basa Jawa. Wis iki ora kepethuk kok basa Jawa sing kan iki bakal kepethuk pisan. Nek sekolah mau mati wis nanti ya wis tinggal pengetahuan secara formal, pengetahuan bahasa maca ngisi itu. Ini kan itu tadi pamit nguyuh guys. Anak sapi jenenge. Nah, kok nggak pernah lihat sapi? Iya. Dan tidak praktis dipakai toh. Sidik-sidik itu dan gogol sedikit dengan proses dan itu hasilnya macam-macam. Ada sing tadi, ada sing setengah tadi, wakil, explain ini lumayan. Nah saya itu mas sekarang masih ada optimisme kok. Jadi wong itu kok isi orang MC Jawa payu. Iya tak? MC bahasa Jawa payu meskipun tadi itu kalimatnya aku ya dong apa ora. Ya karena kadang-kadang muter-muter nggak karu-karuan. Nah itu yang saya kritik di kursus saya itu. Bahasa itu benar, baik dan komunikatif. Iya wong kudune apa 3 menit rampung iki iso 10 menit. Itu jumlah ketoprak juga. Ketoprak lama itu gitu. Satu bapak ngomong sedikit lagi wong mengene Pauno Gun selamat itu awira mau pokoknya tamu mulu ada terus nih langsung keprihatinan itu dan itu apakah bisa terjadi? Rama keparenga kula matur ingkang lepat titik Kang Mas Damar Wulan nanging kula jer kula ingkang dateng wonten gedhokan iki kok Kak Rama. Oh, dadi kowe mbela karo Damar Wulan? Si sampun sak temtonipun jer kula ingkang lepat saestu. Wes kabeh dikunjara. Ayo, kabeh dikunjara wae. Wes ora karo-karuane. Ngalih meneh.